Saudara-saudara, ikhwan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan sore hari ini, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, hingga pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semua di majelis sore hari ini. Hampir tadi saya tidak kebayang ini sampai apa enggak nih. Yang tadinya tidak ada janjian dengan dinas, tiba-tiba dinas, Pak Ustaz, kami mau ke pondok. Ya sudah. Yang kami jadwalkan jam 2 sudah turun gunung, ini saya jodoh belum turun gunung sampai setengah 4 baru turun gunung. Ya, ngejar, dan ya alhamdulillah sampai pada detik ini baru bisa berjumpa dengan antum semua. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada antum semua yang sudi menunggu, terlebih kepada sahibul bait yang biasanya bisa selonjor enak ya. Isi mau depan-depan pada balik-balik ya. Jadi kesempatannya banyak terganggu hanya karena berkumpulnya ikhwan-ikhwan rekan-rekan di tempat ini. Mudah-mudahan kesempatan kita bertemu pada kesempatan sore hari ini masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawm la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, mendapatkan pelindung dari Allah Azza wa Jalla di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala manusia 1 mil atau 2 mil. Kalau 1 milnya 1,6 km, 2 mil ya maksimal 3,2 km. Matahari didekatkan di atas kepala manusia dengan jarak yang seperti ini. Sekarang saja dengan jarak yang jutaan kilometer kita merasakan begitu panasnya, apalagi di Jazirah Arab. Di saat korma butuh matang, itu butuh penyinaran yang lebih panas. Di sebagian daerah mencapai 51, 52, 53, 55 bahkan derajat Celcius yang belum pernah kita rasakan di negeri kita ini. Itu saja rasanya panas yang minta ampun, apalagi hanya sekedar 1 atau 2 mil, 3,2 km bisa kita bayangkan. Maka tidak aneh di saat itu banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya. Di samping luar biasa matahari dekat di atas kepala manusia, manusia juga takut dan khawatir. Takut dengan dan khawatir. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, innakum tub'atsuna yawmal qiyamah hufatan uratan ghurla. Nanti kalian dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi tidak pakai sendal, tidak berbaju, ghurlan, juga tidak terkhitan. Kita sudah lupa apa rasanya khitan, tapi itu nanti akan kembali sebagaimana sedia kala tidak terkhitan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi SAW karena kondisinya berbeda. Kalau di dunia ada orang telanjang, ya, akan dilihat oleh yang lewat, oleh yang berada di samping kanan kirinya.
Sehingga Aisyah bertanya, afala yanzuru ba'duna ba'dan? Kalau nanti kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur dalam kondisi tidak berpakaian, apa nanti enggak saling lihat? Apa enggak saling lihat? Ini orang lambinan. Ini di dunia, tapi di akhirat kiasnya atau barometernya berbeda. Parameter di akhirat ukurannya berbeda. Ketika Aisyah bertanya, afala yanzuru ba'duna ba'dan? Nanti apa enggak saling lihat? Karena semua telanjang. Dan semua manusia dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Orang yang kenal dan yang enggak kenal kita jauh lebih banyak. Apa kata Nabi SAW? La al-amru asyaddu min dzalik. Kata Nabi SAW, kondisi saat itu mencengangkan. Kondisi saat itu menakutkan. Di luar dugaan kita. Di luar dugaan kita. Kalau kita pernah melihat kondisi atau bahkan mungkin film dokumenter kejadian bencana-bencana, ada tsunami, ada gempa bumi yang terekam, ada orang yang lagi di toilet, begitu kerasa goncangan dahsyat langsung loncat, melayu, orang yang mutar, bahwa dia dari toilet, udah langsung aja lari. Kenapa sampai demikian? Bahkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya begitu melihat kejadian bencana yang mengerikan, dia lari meninggalkan anaknya. Kenapa demikian? Itulah kondisi ringan. Itu kondisi ringan yang menggambarkan di akhirat kelak akan lebih mengerikan. Dalam kondisi orang ketakutan, tidak pandang bulu, tidak ingat kalau dia telanjang, kalau dia belum melakukan ini, belum melakukan ini dan lain sebagainya. Bahkan yang menjadi tanggung jawabnya pun dia tinggalkan. Kenapa? Karena kondisinya sangat menakutkan. Di dalam kondisi-kondisi demikian di padang mahsyar nanti, manusia ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Azza wa Jalla, yang akan diberi peneduh sehingga tidak tersengat langsung matahari yang dekat dengan kepala manusia. Di antaranya adalah warajulani tahaba fillahi istama alaihi wa tafafaqa alaihi. Ada 2 laki-laki, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, baik itu bertemu dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sore hari ini pertemuan kita menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya namanya Junaidi Abdullah dari Tegal Zama, aslinya Margadana, dan sekarang kesibukan mengurus ada 2 yayasan, Yayasan Riyadhus Shalihin dan Yayasan Bina Insan Mulia, dan kami sebagai ketua pembinanya. Sementara ini memiliki beberapa sekolah yang kami bina, ada Mutiara Sahabat di bawah Riyadhus Shalihin, dan ada Bina Insan Mulia dan Pondok Pesantren Imam Nawawi di bawah Yayasan Bina Insan Mulia. Demikian juga ada Radio Sahabat Muslim yang kami bina. Demikian juga Radio GSM di Brebes, itu kami yang menjadi direkturnya langsung. Yaitu sejak pengenalan, dan kami juga butuh kenal dengan antum semuanya. Insya Allah nanti bisa dilanjut setelah sholat maghrib ini. Ingat waktunya sudah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.